Saudara dan saudari yang terkasih, berkah dalam. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik Paroki Santo Yusuf Jember. Hari ini tanggal 26 Februari 2023. Renungan ini saya beri judul Melawan Kehendak Diri, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita berada dalam masa Prapaskah, masa retret agung, di mana kita semua diundang untuk mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengalami karya Tuhan yang agung melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Pada masa ini, Tuhan kita Yesus Kristus dan juga Gereja Katolik mengajak kita untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan dan kebajikan Kristiani. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Puasa adalah suatu tindakan yang baik yang bertujuan untuk mengekang keinginan dan kehendak kita, membantu kita menghayati panggilan hidup kita secara lebih mendalam. Kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada banyak kehendak, ada banyak keinginan yang kita miliki, dan seringkali kita ingin memuaskan diri kita dengan memenuhi semua kehendak kita itu. Namun, tidak jarang keinginan atau kehendak kita hanya berupa kesenangan duniawi yang sifatnya sementara saja. Puasa yang kita jalani ini bertujuan untuk melawan kehendak diri kita, melawan keinginan pribadi kita yang hanya mau hidup senang-senang saja. Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dalam rentang waktu yang cukup lama itu, Yesus mengalami pencobaan dari iblis. Yesus digoda oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti, untuk melompat dari bubungan bait Allah, dan untuk menyembah iblis dengan jaminan kekuasaan duniawi. Kita tahu bahwa pada akhirnya Yesus tidak bisa dipengaruhi oleh iblis, sehingga akhirnya iblis itu pergi. Yesus mengajarkan kita semua tentang pentingnya keteguhan hati, sikap berani melawan godaan, serta kehendak untuk hidup dalam kesenangan duniawi. Kisah tentang godaan setan ini mengingatkan kita juga tentang kisah manusia pertama, yakni Adam dan Hawa yang digoda oleh setan. Pada akhirnya setan bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan Adam dan Hawa, sehingga keduanya jatuh di dalam dosa. Kesalahan mereka berdua adalah mereka berkompromi dengan setan, bernegosiasi dengan setan. Mereka tidak mengetahui bahwa ada agenda tersembunyi, ada rencana jahat yang bertujuan membuat mereka binasa. Siasat setan itu akhirnya berhasil. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak mau berkompromi ataupun bernegosiasi dengan godaan setan. Yesus tahu bahwa kesenangan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh setan bertujuan untuk membinasakan manusia,
menjauhkan manusia dari Tuhan, dan akhirnya menciptakan ketidakbahagiaan dalam diri manusia. Tuhan Yesus mengajarkan tentang pentingnya melawan kecenderungan untuk hidup dalam kenikmatan duniawi. Berpuasa adalah cara kita untuk dapat mengekang setiap keinginan kita. Berpuasa adalah cara kita untuk melawan kehendak pribadi kita untuk menikmati kesenangan duniawi. Semakin banyak kita mengekang kehendak kita, semakin besar pula sukacita dan kebahagiaan yang kita alami di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhanku, ku siap maju menuju Ekaristi, sumber hidup sejati.